Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Safitah, NIM 1813300000783. Di sini saya mau menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran quantum learning. Quantum learning merupakan kiat petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat peserta didik sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini berakal dari upaya Georgi Lezanov, pendidik berkebangsaan Bulgaria ini. Ia melakukan eksperimen yang disebut sugestologi. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip quantum learning. Yang pertama, prinsip utama pembelajaran kuantum berbunyi, bawalah dunia mereka, pembelajar, ke dalam dunia kita, pengajar, dan antara dunia kita, pengajar, ke dalam dunia mereka, pembelajar. Prinsip yang kedua, yaitu dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Dan prinsip yang ketiga, yaitu dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran lurus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Selain prinsip quantum learning, ada juga karakteristik quantum learning. Yang pertama yaitu pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum. Yang kedua, dalam kuantum lebih memanusiawi individu, menjadi pusat perhatiannya potensi diri. Kemampuan berpikir, motivasi, dan sebagainya diyakini dapat berkembang secara maksimal. Karakteristik yang ketiga, yaitu pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktif, namun juga menekankan pentingnya peranan lingkungan. Pembelajaran yang efektif dan optimal dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, yaitu pembelajaran kuantum mensinergikan faktor potensi individu dengan lingkungan fisik dan psikis dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya, yaitu kelebihan quantum learning. Sebelum kita membahas kekurangan quantum learning, kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan quantum learning. Yang pertama yaitu integritas, terdiri dari dua kelebihan. Yang pertama yaitu bersikaplah jujur, tulus, dan menyeluruh, selaraskan dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Dan yang kedua yaitu kegagalan awal kesuksesan. Pahamilah bahwa kegagalan hanya memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk sukses. Ketiga, yaitu bicaralah dengan niatan baik. Maksudnya, berbicaralah dengan pengertian positif dan bertanggung jawablah untuk berkomunikasi yang jujur dan lurus. Yang keempat, yaitu komitmen. Komitmen di sini yaitu penuhilah janji dan kewajiban, laksanakan visi dan lakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawablah atas tindakan Anda. Selanjutnya yaitu masih tentang kelebihan quantum learning. Yang keenam yaitu sikap fleksibel, bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang dapat membantu kita memperoleh hasil yang kita inginkan. Yang ketujuh yaitu keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan di sini yaitu menjaga keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa. Sisihkan waktu untuk membangun dan memelihara ketiganya. Sedangkan kelemahan dari metode quantum learning adalah sebagai berikut. Kelemahan quantum learning yang pertama yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata. Dan yang kedua, waktu yang cukup lama untuk menemukan motivasi dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa.
bangun datar? Saya Bu. Oke, cut aja. Nah, jadi bangun datar itu dia memiliki 2 dimensi. Oke, ada yang lain? Menambahkan Bu, Ainas, bangun datar juga memiliki panjang dan lebar. panjang dan lebar. Ada lagi? Nggak ada. Oke, siapa yang bisa mencontohkan bangun datar yang ada di ruangan ini? Saya Bu. Ya, Lia Saira. Papan tulis Bu, Papan bangun tulis. datar persegi panjang. Nah, bagus. Yang lain? Ada yang lain? Oke, untuk kertas. Kertas ini berbentuk bangun datar. Bangun datar apa? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, sisi datar. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan sedikit apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, cut aja. Pernah nggak sih beli teh kotak atau susu kotak itu? Pernah Bu? Oke, pernah. Tahu nggak gimana cara menentukan volumenya? Nah, nggak tahu ya. Berarti kita hari ini berfokus untuk mencari volume yang ada dalam bangun ruang tersebut. Nah, kita hari ini berfokus dalam materi bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu contohnya seperti yang Ibu tanyakan kepada Cita tadi, seperti kotak. Nah, kotak tapi ada isinya, seperti ruangan ini boleh juga. Nah, tadi kan kita sudah mereview sedikit ya tentang bangun datar. Nah, bangun datar itu kan dia berdimensi 2 dan cuma memiliki panjang dan lebar. Oke. Untuk bangun ruang dia berbeda dengan bangun datar. Dia berdimensi 3 dan memiliki tinggi. Dia juga memiliki panjang dan lebar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya bangun ruang, tetapi bangun ruangnya itu berbentuk persegi. Persegi panjang. Di sini ada titik sudut, rusuk, dan ini dimakan dengan sisi. Nah, ini sudah tentu berdimensi